Oke, selanjutnya kita lihat contoh artikel yang kedua ya, Jurnal Pendidikan MIPA atau disingkat dengan JPM ya. Kalau kita lihat sebelumnya tadi tidak ada DOI ya, Digital Object Identifier. Ya, kalau artikel ini dia mempunyai DOI ya. Nanti boleh dicek kayaknya jurnal ini lebih bagus ini Sintanya. Mungkin bisa jadi mungkin Sinta 4 ya. Jadi harusnya setiap eh, jurnal yang terindeks Sinta itu harus mempunyai DOI ya. Jadi sebelum kita analisis kita baca dulu ya mulai dari judulnya, apakah judulnya itu melebihi 15 kata nanti disebutkan ya. Ya, jadi sebelum dibuat analisis buat dulu informasi mulai dari judul ya, judulnya, ini penulisnya. Ya, sepertinya afiliasinya dia beliau seorang seorang dosen ini ya. Kita lihat di sini dari emailnya pun ketahuan ya. Ya. Berikutnya kita lihat strukturnya. Apakah strukturnya masih sama dengan yang kita pelajari Imrod ya, introduction, method ya. Sebelumnya ada abstrak ya. Di sini ada abstrak, ada kata kunci ya. Kalau tadi pendahuluannya itu kayaknya terlupa, kalau ini ada lengkap ya. Ada pendahuluan. Jadi bagian pendahuluan itu pastikan ada latar belakangnya ya. Kita lihat latar belakangnya ya. Mengapa artikel ini penting atau mengapa penelitian ini perlu dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat sebelum kita membahas ke pilar yang lain ya, jadi bagian kebahasaannya ini kita lihat kalimatnya pun bagus ya, jadi tidak begitu panjang. Ya, jadi di sini kita lihat dari sini sampai sini ya. Ya, kalau tadi cenderung panjang-panjang ya, dan kohesi koherensinya ya kayaknya lebih bagus. Jadi transisi antar paragraf itu lebih bagus ya. Daftar pustaka ya lebih banyak dari yang tadi ya. Jadi untuk kelima pilar yang pertama dulu struktur ya, dibuat analisis tentang strukturnya. Berikutnya tadi analisis kebahasaan ya, waktu kita membaca nanti dicek, ditandai apakah ada salah-salah ketik atau penggunaan istilah-istilah atau terminologi yang tidak informal ya. Sepertinya Bapak tidak menemukan ya. Kalau tadi banyak sekali ya, banyak sekali salah-salah ketik ya. Ada yang hilang. Ya tentu ini sekali lagi dipengaruhi oleh siapa penulisnya ya. Mungkin kalau dosen relatif lebih teliti lah ya. Kalau guru ya mungkin juga meneliti seperti dosen, tapi memang dosen salah satu wujud dari Tridharma perguruan tinggi itu adalah meneliti. Jadi proporsi dosen itu meneliti lebih besar. Jadi dia sering ya. Jadi dalam satu semester itu wajib ada minimal satu penelitian ya. Kalau guru ya paling-paling untuk kenaikan pangkat mungkin ya. Ya, jadi bagus ya. Tidak ada salah-salah ketik. Oke, berikutnya di pilar analisis kebahasaan ya struktur juga bagus ya. Diksi juga penggunaan kata belum terlihat ada yang ganjil ya. Berikutnya di bagian analisis metodologi penelitian ya. Jadi di bagian pilar yang ketiga ya. Jadi jangan sampai tercampur nanti pilar yang ketiga dengan pilar yang pertama. Kalau pilar yang pertama itu kan memang ada juga metodologi, tapi itu kita lihat kepada kelengkapan strukturnya ya. Di pilar ketiga, ya jadi pilar ketiga ini memang juga secara umum di bagian metode ini yang kita lihat ya. Kita lihat desainnya ya.
Desainnya ada nggak? Ada di sini kita lihat ya. Desainnya menggunakan kuasi eksperimental ya. Berikutnya tadi validitas nggak ada ya. Di sini apakah dia eh, men- apa namanya memberikan validitas untuk eh, instrumennya ya, ya lembar ya uji validitas ya ini penting ya. Tadi tidak ada ya. Nanti kita buat laporannya. Ya, jadi ada validitas kalau tadi nggak ada. Itu hal penting dalam metodologi penelitian ya. Oke, berikutnya pilar yang keempat ya, kita akan melihat kontribusi ilmiah ya. Apakah dia ada kebaruan dan ada dampak ya. Jadi ini dibaca secara mendalam ya. Jadi kita waktunya ini untuk 2 minggu, jadi dibaca lagi ya. Apakah ada dampaknya? Ya nanti dampaknya itu bisa kepada guru atau mungkin kepada siswa. Oke, pilar yang kelima ya kalau tadi sepertinya pilar yang bukan hanya yang pertama ya. Jadi yang ini relatif lebih bagus lah ya. Jadi kemutahirannya referensi cukup banyak ya. Dan citasinya atau cara merujuknya ini juga konsisten dengan format ini ya. Ya, karena memang sengaja Bapak tunjukkan dua contoh ya. Contoh yang kedua ini lebih bagus ya dari contoh contoh yang pertama ya. Ya, kualitas sumber pun kita lihat ya. Ya, ini artikel-artikel terbaru dan ini juga dari jurnal-jurnal bereputasi nasional ya. Ya, contohnya Journal of Education ya. Journal of Education ya. Ada DOI-nya ya. Biasanya kalau ada DOI itu relatif jurnalnya lebih bagus ya dibandingkan dengan yang tidak ada DOI-nya. Setelah dibaca baru nanti kita buat kembali laporannya ya. Mulai dari judul, siapa penulisnya, afiliasinya ya. Karena memang waktu kita menulis informasi ini kita sudah mulai bisa melihat. Berarti kalau dosen ya mungkin begini nanti ya. Nama jurnal tinggal di copy aja. Ya, di sini tadi DOI nggak ada, kalau ini ada DOI ya. Jenis penelitiannya, kalau tadi PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau ini penelitiannya adalah penelitian eksperimen ya. Analisis struktur, ya. Mulai dari judul sudah sesuai ya. Abstrak ya. Pendahuluan, ya ada latar belakang tadi ya. Dan juga ada kajian pustaka yang sudah meringkas perkembangan penelitian yang relevan terbaru pada topik yang diteliti ya. Jadi identifikasi masalah di lapangan dan gap analisis penelitian sebelumnya itu sudah ditunjukkan secara eksplisit ya. Kalau tadi pendahuluannya sudah ada latar belakang, ya tapi eh, karena referensinya sedikit, jadi tidak nampak hubungan identifikasi masalah dengan eh, literatur apa namanya penemuan yang disebutkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya, jadi kita menghubungkan identifikasi masalah dengan gap analisis ya. Mungkin ini belum diteliti sebelumnya ya. Kalau tadi di sini kita baca tadi ada di bagian paragraf terakhir ya. Itu adalah gap analisis. Ya, nanti di situ ada namun ya. Namun sebagian besar peneliti tersebut membahas. Nah, kalau tadi nggak ada. Ya, artikel yang pertama tadi kalau kita analisis yang ini nggak ada. Jadi ini sangat penting ya.
Ini menunjukkan gap analisis ya. Jadi kita hubungkan identifikasi masalah dengan gap analisis ya. Celah maksudnya. Celah yang mungkin terlewati oleh peneliti sebelumnya ya. Berikutnya lengkap dengan bagian metode, bagian hasil ya. Ya, hasil itu ada tabel ya, ada teori-teori ya, ada kesimpulan ya. Kalau tadi juga tidak ada masalah, kesimpulan juga sudah lengkap ya. Berikutnya analisis kebahasaan ya. Ejaan ya, ini relatif lebih bagus dari yang tadi ya. Penggunaan puebi sudah bagus ya. Ya, penggunaan kata ganti orang, jangan nanti saya itu tidak ada ya. Nanti bagusnya dibuat dalam bentuk pasif. Jadi dilaksanakan, ditemukan sudah ini sudah sesuai ya. Struktur kalimat ya. Jadi yang ini sudah nggak terlalu panjang ya dan juga efektif ya. Ya tadi ada sedikit saja ya. Problem based learning itu lebih bagus disingkat dengan PBL ya. Sebetulnya tidak ada masalah dibuat pembelajaran berbasis masalah. Cuma di sini jadi mubazir space ya. Karena kita tahu artikel itu kan terbatas tempatnya. Jadi bagus disingkat aja sebagai PBL ya. Hubungan atau transisi antar paragraf itu sudah mulus ya. Jadi alur argumentasinya sudah mulus ya. Berikutnya penggunaan diksi ya. Diksinya sudah formal ya. Ya, dan penggunaan istilah ya seperti kuasi eksperimen, endgame, mangkopa ini juga sudah sesuai. Pilar ketiga ya. Ya, desainnya nanti kita sebutkan ya penggunaan kuasi eksperimental ya memang sesuai untuk setting kelas nyata di sekolah dasar ya. Karena mungkin pengacakan ini sangat sulit dilakukan. Berikutnya ini yang tadi tidak ada ya. Ada validitas ya. Peneliti melakukan uji validitas terhadap 18 butir soal dan menyusun kisi-kisi berdasarkan level kognitif C2 hingga C4 ya. Jadi wajib ada validitasnya. Analisis data ya jadi juga tadi juga ada di bagian B ini tadi yang terlewat ya. Yang artikel pertama. Berikutnya pilar yang keempat ya. Jadi peneliti berhasil memberikan bukti kuat ya efektivitas PBL menggunakan uji independen sampel t-test, NGen dan mengkopa. Novelty-nya ya. Jadi artikel ini mengisi celah yang masih jarang membahas efektivitas PBL khususnya pada topik pengukuran satuan baku dan tidak baku siswa kelas 4 SD ya. Artikel ini juga memberikan data baru mengenai penerapan model pembelajaran inovatifnya. Kalau tadi kita bandingkan ya yang baru itu sepertinya hanya di data saja ya. Kalau STAD itu sudah umum ya. Dampaknya ya jadi artikel ini bisa menjadi rujukan bagi guru untuk meninggalkan metode konvensional ya, ceramah hafalan kepada metode PBL ya. Dan siswa juga bisa berpikir lebih fleksibel, kritis, dan cermat dalam mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Pilar yang kelima, analisis etika publikasi dan referensi ya. Kita lihat referensinya cukup sudah banyak tadi ya. Sudah update ini ya. Mayoritas dari tahun ya usahakan nanti kalau kamu nulis itu 5 tahun terakhir ya. Ya, citasi sudah bagus, sudah sesuai. Referensi juga kualitasnya dari eh, jurnal-jurnal pendidikan nasional ya. Kalau perlu nanti kita cek di Google Scholar apakah referensinya itu
ada atau tidak ada. Oke, Bapak rasa, 2 contoh ini cukup ya untuk panduan kalian nanti ini Bapak masukkan ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.